Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Riki Rizaldi Ferdiantara dari kelas F Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang syarat, rukun, dan hal yang dapat membatalkan wudhu dan sholat menurut 4 mazhab. Baiklah, kita mulai dari wudhu. Yang pertama, pengertian wudhu. Wudhu adalah salah satu cara menyucikan diri atau menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Berwudu merupakan syarat sah sholat, sehingga jika Anda mengerjakan suatu sholat tetapi Anda tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang Anda kerjakan akan sia-sia, mubah, atau bahkan tidak sah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidak diterima sholatmu tanpa bersuci atau berwudu. Hadis riwayat Muslim. Dan ada juga sabda beliau yang lain, bersuci atau berwudu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan untuk keutamaan berwudu sendiri banyak diterangkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW seperti, barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosanya akan gugur atau hilang di jasadnya hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang lain, sungguh umatku kelak akan datang dengan kedua tangan Sungguh umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas wudhu. Baiklah, kita lanjut ke rukun wudhu. Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang mengatakan bahwa rukun wudhu cuma 4, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran. Namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari sunnah. Yang pertama, Imam Hanafi. Beliau mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4, sebagaimana yang disebutkan dalam nas Al-Quran. Yang kedua, Imam Maliki. Beliau menambahkan dengan keharusan niat ad-dal, yaitu menggosok anggota wudhu, sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air saja masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Beliau juga menambahkan kewajiban mualat. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Beliau menambahinya dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukan pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh terbolak-balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. Dan yang terakhir, Imam Hambali. Beliau mengatakan bahwa harus niat, tertib, dan mualat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dan anggota wudhu yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu. Baiklah, berikut perbedaan pendapat antara keempat mazhab. Yang pertama, mengenai niat. Mengenai niat ini, dari keempat mazhab hanya ada satu yang tidak menganggapnya sebagai rukun, yaitu Imam Hanafi. Kemudian dari 4 rukun wudhu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, keempat imam mengatakan bahwa itu semua rukun. Dan tambahan yang lain seperti tertib, hanya ada 2 imam yang menganggapnya sebagai rukun, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Selanjutnya mualat, ini juga hanya 2 imam yang mengatakannya sebagai rukun, yaitu Imam Maliki dan Imam Hambali. Dan yang terakhir, ad-dal, ini hanya dikatakan rukun oleh satu imam, yaitu Imam Maliki. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, niat. Niat wudhu adalah ketetapan di dalam hati seseorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudhu. Yang kedua, membasuh wajah. Para ulama menetapkan bahwa batasan wajah seorang itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Dari sini manabit asy-syar'i hingga ke dagu sampai ke bawah, dan dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri.
Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Secara jelas disebutkan tentang keharusan membasuh tangan hingga ke siku, dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bahwa siku harus dibasahi. Jadi diusahakan harus lewat sikunya. Yang keempat, mengusap kepala. Yang dimaksud dengan mengusap adalah meraba dan menjalankan tangan ke bagian yang diusap dengan membasahi tangan sebelumnya dengan air. Di sini terdapat perbedaan antara 4 mazhab tentang tata cara untuk mengusap kepala ini. Yang pertama, Imam Hanafi mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala, melainkan sekedar dari kepala, yaitu mulai dari ubun-ubun dan di telinga atas. Yang kedua, Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa yang wajib diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala, meskipun hanya satu helai rambut saja. Dalil yang beliau gunakan adalah hadis Al-Mughirah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya, atau sorban yang melingkari kepala beliau. Yang kelima, mencuci kaki hingga mata kaki. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan mata kaki adalah membasahi mata kakinya itu juga, hampir sama seperti yang siku tadi ya, diusahakan untuk melewati batas. Yang keenam, tertib. Yang dimaksud dengan tertib adalah mensucikan anggota wudhu secara berurutan dari yang awal hingga yang akhir. Di sini, Imam Hanafi dan Imam Maliki tidak merupakan bagian dari fardu wudhu, melainkan hanya sunnah muakkadah, akan halnya urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagi mereka tidaklah mengisyaratkan kewajiban urut-urutan. Yang terakhir, yang ketujuh, al-mualat atau tidak terputus. Maksudnya adalah tidak adanya jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh suatu anggota wudhu ke anggota wudhu yang lain. Misalnya setelah kita membasuh muka, usahakan tidak terlalu lama jedanya antara membasuh muka dan membasuh tangan nantinya. Ukurannya menurut para ulama adalah selama belum sampai mengering air wudhunya, itu lumayan lama ya. Dan yang terakhir, adal. Yang dimaksud dengan adal adalah menggosokkan tangan pada anggota wudhu seperti sela-sela jari setelah dibasahi dengan air dan sebelum sempat mengering. Hal ini tidak menjadi kewajiban menurut jumhur ulama, namun khusus untuk Imam Maliki mewajibkannya, sebab sekedar mengeluarkan air ke atas anggota tubuh tidak dikatakan membasuh seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ada 6 perkara. Yang pertama, keluarnya suatu lewat 2 lubang, kubur atau dubur. Menurut Imam Maliki, keluarnya suatu yang tidak lazim seperti batu, darah, dan nanah tidak membatalkan wudhu jika sesuatu tersebut terbentuk di dalam usus atau bukan karena menelan batu. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun di atas bumi atau tidak memungkinkan keluar sesuatu dari dubur. Menurut Imam Hambali, tidur membatalkan wudhu secara mutlak. Sedangkan menurut Imam Maliki, tidur pulas dapat membatalkan wudhu, baik tamakkun atau tidak. Sementara tidur-tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut Imam Mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tidak membatalkan wudhu. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Di sini, menurut Imam Syafi'i, membatalkan wudhu tanpa lapis selain rambut, kuku, dan gigi. Menurut Imam Hanafi, tidak membatalkan wudhu sama sekali. Menurut Imam Maliki, membatalkan wudhu apabila ada syahwat
atau ada maksud kelezatan walaupun dengan lapis tipis, baik kulit rambut juga menyentuh amrod al-jamil, hukumnya sama. Menurut Imam Hambali, bersentuhan dengan yang bukan mahram membatalkan wudhu. Dengan syahwat ajnabi atau muhrim tidak batal wudhu bagi yang disentuh. Yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan seperti darah, nanah, dan semacamnya akibat luka atau yang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun, syarat, dan hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Baiklah, kita akan mulai dari pengertian sholat terlebih dahulu. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Namun, sebelum Anda melaksanakan sholat, perlu juga Anda mengetahui rukun dalam sholat. Rukun sholat sendiri merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat menjadi tidak sah. Berikut urutan rukun sholat menurut pandangan 4 mazhab yang biasa menjadi acuan umat Islam. Seperti kutipan dari majelis, di antaranya yang pertama, menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku setelah membaca tasbih. Yang kelima, sujud. Dan yang keenam, duduk tasyahud akhir. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Sunnah disunnahkan membaca tasbih. Yang ketujuh, i'tidal atau bangkit dari ruku. Yang kedelapan, sujud. Yang kesembilan, duduk antara dua sujud. Yang kesepuluh, duduk tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca selawat Nabi. Dan yang ke-13, salam. Terus selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat juga ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca selawat Nabi. Ke-12, salam. Dan ke-13, tertib. Yang terakhir, menurut mazhab Hambali, rukun sholat juga ada 13. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, ruku. Kelima, i'tidal. Keenam, sujud. Ketujuh, duduk antara dua sujud. Kedelapan, duduk tasyahud akhir. Kesembilan, membaca tasyahud akhir. Ke-10, membaca selawat Nabi. Ke-11, salam. Ke-12, tertib. Dan yang terakhir, ke-13, tumma'ninah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu secara garis besar ada 5. Dan ini disepakati oleh imam mazhab, yaitu yang pertama, berbicara sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. Namun imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja dan sengaja. Keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan imam mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja kalau hanya sedikit. Demikian juga bila berdehem atau jika berdehem tanpa ada maksud, maka sholatnya batal menurut mazhab selain Maliki. Yang kedua, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. Yang ketiga, makan dan minum.
Seluruh mazhab sepakat bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar dari makan dan minum yang membatalkan sholat tersebut. Menurut mazhab Hanafi, perbuatan makan dan minum, baik banyak atau sedikit, sengaja atau lupa, maka membatalkan sholat, walaupun hanya secuil roti dan seteguk air. Menurut mazhab Syafi'i, setiap makanan atau minuman yang sampai ke rongga perut orang yang sholat, baik banyak atau sedikit, dapat membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui hukumnya. Kalau ia tidak sengaja atau tidak mengetahui hukumnya, maka jika sedikit tidak membatalkan sholat, namun jika banyak dapat membatalkan sholat. Menurut Imam Hambali, jika makan atau minum itu banyak, baik secara sengaja atau tidak, maka dapat membatalkan sholat. Jika sedikit, maka apabila dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Tapi jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka atau lupa, maka itu tidak batal. Yang keempat, jika datang hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadas tersebut sesudah tasyahud atau sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang disepakati oleh beberapa mazhab. Selain 5 poin di atas, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab masing-masing. Masing-masing mazhab terkadang sepakat dalam satu hal dan berbeda dalam hal lain. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Yang kedua, berbicara secara sengaja. Yang ketiga, menangis. Yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima, banyak bergerak. Yang keenam, ragu-ragu dalam niat. Yang ketujuh, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Yang kelima, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, atau menukar niat sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Yang kesembilan, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. Yang kesepuluh, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Yang kesebelas, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12, mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13, meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Yang kelima, menambah rukun secara sengaja. Yang ke-16, yang ke-15 maksudnya. Yang ke-16, makan atau minum. Yang ke-17, berpaling dari kiblat dengan dadanya. Yang ke-18, mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Yang kedua, mazhab Maliki. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu: yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambahkan rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Yang kesembilan, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang ke-10, terbuka aurat. Yang ke-11, terkena najis. Yang ke-12, banyak bergerak. Yang ke-13, menambah rakaat. Yang ke-14, sujud sebelum salam. Yang ke-15, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud syahwi. Yang ketiga, mazhab Hambali. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu: yang pertama, banyak bergerak. Yang kedua, kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Yang kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. 9, keliru dalam bacaan dan
yang mengubah arti dari bacaan itu, padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Yang ke-11, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Yang ke-12, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-13, berbicara baik sengaja atau tidak. Yang ke-14, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. Yang ke-15, makan atau minum. Yang ke-16, berdehem tanpa alasan. Yang ke-17, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. Yang ke-18, menangis bukan karena takut kepada Allah. Yang terakhir, menurut mazhab Hanafi, yang dapat membatalkan sholat sebagai berikut. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, bahkan tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berdehem tanpa alasan. Yang ketujuh, menggerutu. Yang kedelapan, merintih, mengadu, menangis dan dengan suara keras. Yang kesembilan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang ke-10, mengucapkan kalimat inna lillah ketika mendengar kabar buruk. Yang ke-11, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Yang ke-12, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Yang ke-13, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14, terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Yang ke-15, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-16, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Yang ke-17, berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Itulah beberapa hal yang dapat membatalkan sholat menurut Imam Mazhab, sekiranya dapat menjadi referensi bagi para pembaca. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.